Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sidika, bertemu lagi dengan saya Asti yang akan menemani kamu sharing pada hari ini. Hari ini kita kebetulan kedatangan tamu dari PPNI Kota Kediri. Ada Bapak Joko Sutrisno Eskap Nurse MKes dari Strada. IIK Strada nggih Pak nggih ya. Apa kabar Bapak? Ya, sehat. Salam sehat ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat menghadiri podcast yang hari ini. Nah kebetulan nih kita ada topik spesial memperingati Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September ini. Ini topiknya tentang rabies. Kan masyarakat mungkin sudah banyak yang tahu tentang rabies itu apa, tapi kan banyak juga yang belum tahu kalau rabies itu sebenarnya ditularkan prosesnya seperti apa, terus penanganannya seperti apa, dan hewan yang menularkan itu juga seperti apa. Nah, menurut Bapak nih, rabies itu apa sih Pak? Terima kasih. Selamat juga ya, rabies. Ya, bahwa sekarang ini banyak di masyarakat kita banyak pecinta daripada hewan. Nah, ini yang paling membuat konsen ya teman-teman di dinas kesehatan untuk mendampingi mereka di dalam satu proses pencegahan supaya tidak terjadi kasus rabies itu sendiri. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih karena Dinkes sudah mengundang kami dari PPNI Kota Kediri, yang kebetulan saya dari Wakil Ketua Bidang Humas ya terkait dengan bagaimana memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, rabies sendiri ini sebenarnya orang awam banyak yang tidak perhatian, digigit ya dibiarin aja gitu, kemudian ada luka utamanya seperti itu ya. Yang perlu kita pahami bahwa setelah mereka digigit oleh anjing ya, ini harus dibersihkan ya, harus dibersihkan selama 10-15 menit, airnya mengalir dengan sabun. Ini cara yang pencegahan yang paling utama itu. Pencegahan yang paling utama. Tapi Pak, kalau seumpama nanti tidak sengaja, kan biasanya kan mungkin kan rabies bukan cuman anjing ya Pak ya, bisa kucing, kera atau hewan-hewan lainnya. Nah kan kalau di Kediri lebih banyak pecinta kucing ya Pak ya. Ya, kucing. Terus tapi kadang tuh masih kurang aware kalau buat memvaksinkan rabies kucingnya atau anjingnya. Paling cuman vaksin rutinan. Tapi kalau rabies nggak usah, entar aja. Mungkin mahal ya. Iya. Tapi kadang kita sayang uangnya. Gitu. Terus menurutnya Bapak ini penting banget atau enggak sih Pak vaksin rabies itu? Iya. Jadi ini sangat penting ya, bahwa vaksin rabies ini untuk pencegahan supaya tidak terjadi banyak kasus ya, utamanya terkait dengan pecinta tadi, kucing, ada anjing seperti itu ya. Jadi para pecinta anjing ini kami berharap dari organisasi profesi, dari Dinkes berharap bahwa hewan peliharaannya ini benar-benar divaksin ya. Jangan sampai nggak divaksin gitu ya. Ya padahal kan kalau ada event gitu ya Pak ya, itu biasanya ada vaksin rabies gratis untuk hewan kesayangan. Itu sangat dibutuhkan ya, sangat dimanfaatkan untuk mereka yang pecinta kucing atau anjing. Padahal kan kalau fasilitas kesehatan untuk hewan sendiri juga sudah banyak ya Pak ya di Kediri ya. Ada puskeswan juga. Termasuk dokter hewan pun sangat berisiko terkena rabies ya. Setiap hari melakukan satu proses tindakan seperti itu ya. Tapi kan kadang tuh ada kayak ownernya itu hewan peliharaannya tuh dibiarkan berkeliaran keliling pasar, keliling kota sendirian, tapi tanpa pengawasan gitu. Iya betul. Iya, itu bahaya banget ya. Tapi kalau di Kediri sendiri mungkin kalau anjing nggak terlalu banyak ya Pak ya. Ya sudah berkurang lah. Iya. Tapi yang banyak kucing nih Pak. Apalagi kalau menurut Bapak kalau orang yang suka memelihara, tapi yang cuman suka yang lucu-lucunya, kalau udah sakit dibuang gitu. Iya. Jadi yang perlu kita dampingi ya, utamanya pencinta kucing ataupun anjing,
bahwa hewan peliharaan mereka itu harus dimasukkan di dalam satu tempat yang aman, seperti gitu, kandang, ya kandang, ya. Supaya tidak kontak langsung dengan pemiliknya seperti itu. Yang perlu kita perhatikan itu adalah di 33 provinsi, ya 34 provinsi itu ternyata 26 provinsi itu masih belum bebas rabies. Kalau Jawa Timur sendiri, Pak? Iya, kalau itu Jawa Timur ya. sendiri, insya Allah sudah bebas ya, Pak ya? Nah, dengan adanya seperti ini, meskipun satu daerah yang belum yang sudah bebas rabies ini, kita juga berharap untuk ditingkatkan lagi, gitu ya, ditingkatkan lagi seperti itu. Walaupun Jawa Timur sendiri udah bebas dari rabies, tapi nggak menutup kemungkinan dalam waktu yang akan datang pasti ada lagi. Bisa jadi kalau misalkan ini tidak diperhatikan dengan serius seperti itu. Apalagi waktu awal tahun kemarin itu dengar-dengar di daerah Bali dan Nusa Tenggara itu angka untuk kasus rabies itu sedang naik ya? Iya betul, sedang naik. Jadi yang tidak dipahami masyarakat itu adalah masa proses inkubasinya daripada virus rabies ini itu adalah 1-3 bulan. Sehingga teman-teman medis itu sulit mendeteksi ketika itu terjadi gigitan untuk mendiagnosa bahwa yang bersangkutan itu terkena rabies. Waktu awal digigit itu nggak langsung seperti itu ya. Terus kalau biar tahu, jadi akhirnya yang terjadi banyak kasus-kasus itu sudah terjadi masalah dengan masalah di otak, terus kemudian masalah saraf ya seperti itu. Akhirnya pasien ini dibawa ke rumah sakit tidak tertolong gitu ya. Sehingga ada 100 orang setiap tahunnya itu meninggal dunia. Gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya sangat serius, tapi dengan cara kita memberikan edukasi ke masyarakat bisa dicegah sebenarnya. Gitu. Terus tanda gejalanya orang terkena rabies itu seperti apa sih Pak? Seperti sakit kepala, demam, ya seperti itu. Kemudian sering kram ya, gitu ya. Itu di awal-awal terkena itu tidak ada tanda gejala yang terlihat. Berarti dalam waktu 1-3 bulan itu nggak kelihatan ya Pak ya? Ya minimal 1-2 hari harus, maksimal 2 hari itu harus dilakukan satu proses penanganan. Tapi kadang kita kan nggak tahu ya Pak ya, ketemu kucing jalan, lucu, pengen pegang, kegigit. Terus mencegahnya simpel sebenarnya. Dibersihkan dengan sabun 10-15 menit ya, sampai bersih gitu ya. Itu pakai sabun apa aja atau ada sabun yang aman ya khususnya. Terus diberikan kalau ada luka itu diberikan alkohol seperti itu ya. Kalau rabies itu sebenarnya termasuk virus atau bakteri? Virus. Berarti menyerang sistem saraf. Iya, pasti. Kalau sistem saraf susah ya Pak ya? Iya, sehingga penanganannya kan ada vaksin. Si penderita itu harus divaksin ya gitu. Yang paling terpenting ketika terkena penyakit rabies ini segera ke IGD. Paling aman itu, ya. Atau ke fasilitas kesehatan ya. Pertama ya, itu mereka sudah memiliki fasilitas yang lengkap untuk vaksinnya, kemudian untuk nanti boosternya ya, booster 1-2-nya gitu ya. Itu. Kalau Bapak sendiri pernah ketemu dengan pasien dengan rabies apa enggak? Iya, pernah. Pasti pernah. Pengalamannya kayak gimana Pak? Di masyarakat juga sering terjadi itu. Masyarakat itu kalau terkena kena gigitan gitu, mereka kadang nggak begitu penting ya, nggak perlulah ditangani serius gitu, nggak perlu. Tetapi dengan kita sering terjun di masyarakat ya, utamanya kampus ya, karena ada pendampingan ke masyarakat, home visit, kemudian pendampingan untuk kesehatan di keluarga seperti itu, sehingga kita akan memberikan edukasi seperti itu. Banyak rata-rata mereka nggak peduli terkait dengan itu. Nah, gitu. Sehingga dengan edukasi seperti ternyata benar itu harus dibersihkan, harus divaksin, harus mendapatkan penanganan medis seperti itu. Kalau di Kediri sendiri terakhir ada kasus rabies itu tahun berapa ya Pak ya? Kalau data secara pasti belum ya. Belum. Tapi kayaknya kalau akhir-akhir ini udah bebas rabies gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Kota Kediri bebas rabies. Amin. Nah, itu yang paling penting itu ya. Kalau pencegahannya sendiri dari buat kita atau buat Anabul sendiri
buat rabiesnya seperti apa ya Pak ya? Iya. Pencegahannya. Salah satu pencegahan itu yang perlu kita lakukan di rumah ya, utamanya yang memiliki hewan peliharaan atau hewan itu di berkeliaran bebas. Nah, yang perlu kita lakukan itu tentunya kita harus proteksi ya, proteksi dalam artian ya kita sayang sama hewan tapi tidak terlalu dekat dengan sama hewan. Karena anjing yang agresif itu kemudian dengan anjing yang lemes kayak gitu itu juga berpotensi memiliki rabies, memiliki masalah rabies. Jadi tidak hanya yang agresif saja ya, kayak anjing gila kayak gitu, tetapi yang lemah, yang loyo kayak gitu, anjing-anjing seperti itu juga berpotensi. Gitu kan, seumpama nanti kalau jalan-jalan ke Bali atau ke Nusa Tenggara gitu ya, kan banyak tuh anjing berkeliaran, terus nanti nggak sengaja deket-deket gitu. Selain dari gigitan, apalagi sih Pak biasanya? Iya, dari air liur ya. Air liur. Air liur itu bisa yang langsung mengenai luka. Memang prosentase penularan dari manusia ke manusia itu sangat rendah. Itu pada kasus-kasus transplantasi kayak gitu ya. Jadi cangkok organ kayak gitu kan ini angkanya kecil ya seperti itu. Bisa sih ditularkan seperti itu. Dari rabies itu seberapa bahaya, terus persentase kematiannya itu atau persentase kesembuhannya itu lebih besar mana? Ya, ketika itu dicegah dengan cepat seperti tadi ya, jangan sampai nunggu 1 bulan, 3 bulan, minimal maksimal ya. Setelah digigit itu harus segera dilakukan, dibersihkan dengan air yang mengalir 10-15 menit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, segera mendapatkan vaksin. Saya yakin ketersediaan vaksin di Dinkes ada ya. Insya Allah ada ya. Di Vaskes juga ada. Iya, artinya harus ada. Itu selalu siap sehingga pada kasus-kasus tertentu bisa tertangani dengan cepat. Nggak usah nunggu 3 bulan. Nanti ada komplikasi, pasien sulit tertolong, malah itu menjadi masalah. Jadi kalau manusia ke manusia itu nggak sebegitu menular atau tetap bisa menular, itu tadi Pak? Melalui proses transplantasi organ. Mungkin pasien yang satu memiliki masalah dengan rabies, yang satu tidak karena transplantasi itu akhirnya. Tapi itu sangat kecil ya, Pak ya? Terjadi karena sudah melalui satu proses seleksi ya. Kalau mau cangkok organ itu kan ya itu kan sudah mulai suatu proses transaksi. Iya, kalau seumpama kita terluka nih Pak ya, terus nggak sengaja megang teman kita yang nggak tahu kalau ternyata dia rabies, terus kena keringatnya masuk ke luka gitu. Ada mungkin kalau antara manusia ke manusia seperti itu enggak? Kalau cuman berarti ditularkan melalui hewan itu. Karena proses seleksinya itu sangat ketat kalau di rumah sakit ya. Terus kalau peran PPNI sendiri di Kota Kediri khususnya dalam penanganan rabies seperti apa Bapak? Kami juga berterima kasih. Ini adalah salah satu media kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk terkait dengan pencegahan rabies ya. Jadi dengan seperti ini kan mendapatkan masyarakat angkat tercerahkan ya dengan adanya informasi seperti ini. Jangan anggap sepele bahwa rabies ini memang mematikan ya. Sangat berisiko ya terjadi kematian ya. Tapi kalau itu dicegah mulai dari sekarang, mulai dari pencinta hewan itu tadi memvaksinkan hewannya seperti itu, terus yang sudah terkena rabies ini mendapatkan satu layanan yang tadi ya sesuai dengan prosedur, saya yakin bisa diselamatkan. Ini nih informasi buat pecinta anabul, jangan lupa hewan peliharaannya tuh divaksin rabies biar kita juga sehat, hewannya juga sehat, lingkungan juga aman. Jangan lupa ya. Ngelakuin gitu Pak nih. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang khususnya pecinta hewan walaupun bukan pecinta hewan tentang rabies ini bisa disampaikan Bapak? Ya mungkin ke depan kita masuk ke komunitas pencinta hewan ya. Bekerja sama dengan lintas sektor, karena masalah rabies ini kan tidak hanya masalah kesehatan juga, tetapi bagaimana teman-teman di
kedokteran hewan juga itu ikut andil di dalam edukasi utamanya ya, edukasi kepada pencinta hewan ini agar masyarakat kita aman ya, boleh mencintai hewan, mencintai hewan ya, sangat dekat dengan hewan, tetapi juga memperhatikan tadi. Kalau penanganannya itu dengan cuci tangan dan anti rabies sih Pak ya? Iya. Kalau lebih lanjut, penanganan lebih lanjut itu seperti apa Pak? Sampai booster ya, booster 1, booster 2 ya, itu harus dilakukan. Perlu ada isolasi atau tidak? Kalau sudah ada masalah dengan gangguan saraf otak, itu harus dicek ya. Iya. Ya, lebih lanjut gitu. Kalau mendapatkan vaksin rabies itu di caranya seperti apa Pak? Vaksin untuk hewan, hewan ada di klinik-klinik hewan ya, yang ada di Kota Kediri ya. Sekarang banyak ya praktek-praktek dokter ya, jadi itu bisa didapatkan. Nggak tahu sekarang ini gratis atau masih berbayar. Mudah-mudahan gratis ya. Ya, karena ini bagian dari program dari pemerintah ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika masyarakat yang terkena vaksin rabies tentunya bisa mengakses ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan yang tersebar di Kota Kediri. Banyak ya, itu tidak usah nunggu 2 hari. Setelah tergigit langsung aja. Ya, kalau tidak bisa memberikan perawatan sendiri, langsung aja ke fasilitas kesehatan. Insya Allah pasti ada ya Pak ya, antivirusnya ya. Antivirus rabies ya. Antivirus rabies. Itu kalau sudah dapat sekali, misalnya sudah dapat sekali, itu ada perlu tahapan lagi untuk mendapatkan antivirusnya atau tidak Pak? Iya, nanti sama teman-teman di Nakes itu nanti akan diberikan satu prosedur. Misalkan ada gejala tanda yang disebutkan tadi ya, ada sakit kepala, terus ada kram, ada pusing dan seterusnya, itu demam, itu segera ke fasilitas kesehatan. Gitu. Tetap dimonitoring ya. Kayak COVID ya. COVID itu juga lumayan tracingnya bagus, kemudian pendampingannya juga bagus. Kebetulan kami juga diberikan satu tugas ya. Kebetulan kami juga di fasilitas farmasi diberikan tugas untuk memberikan pendampingan. Mungkin dari PPNI sendiri, di PPNI Kota Kediri ya Pak ya, ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan nggak sih tentang rabies tersendiri itu? Ya, mungkin ini adalah waktu yang paling baik. Nanti ya, nanti kita ke depan lebih banyak ada istilahnya kerjasama ya. Ya, kita belum pernah ada kerjasama ya. Oh iya. Mungkin perlu diadakan. Iya, MOU lah. Lanjut ya. Ya, MOU kerjasama. Nanti kami sendiri yang nanti ini juga merupakan bagian jadi satu proses kerjasama. Dengan kerjasama itu memudahkan kita di dalam memberikan pelayanan kan. Ya. Tentunya organisasi profesi perawat ini yang anggotanya lebih dari 2.000 ya 2.500-an, lumayan banyak ya. Ini juga nanti bisa berkontribusi kepada Dinas Kesehatan, khususnya untuk masyarakat, untuk utamanya memberikan edukasi terkait dengan rabies itu sendiri. Nah, selain Dinas Kesehatan, PPNI, ada nggak sih mungkin kerjasama dengan Dinas Peternakan gitu Pak? Iya, itu sangat baik. Ya, harus dengan Dinas Peternakan. Ini kan merupakan bagian dari tidak hanya kepentingan kita sendiri, tetapi bagaimana ini memiliki kepentingan bersama untuk Kota Kediri bebas rabies. Nah, ini yang paling penting, Kota Kediri bebas rabies. Apalagi sekarang kan sudah ada komunitas GoProkes ya Pak ya? GoProkes, betul. Ya, sebetulnya GoProkes itu seperti apa? Di dalamnya itu ada apa? Ya, banyak profesi yang terlibat. Ya, di dalamnya itu ada apa aja Pak kalau GoProkes itu Pak? Ya, di dalamnya itu ada profesi dokter, ada profesi farmasi, kesehatan masyarakat gitu ya. Ya, nanti ke depan mungkin kita duduk bareng ya. Membicarakan rabies. Membicarakan ini.
dokter hewan ya, itu juga terlibat langsung, sehingga nanti benar-benar program ini berjalan dengan baik agar Kota Kediri ini bebas daripada rabies. Mungkin sekian Bapak, terima kasih untuk waktunya. Pembahasan kita kali ini cukup inovatif dan edukatif sekali Bapak buat masyarakat, tentunya buat pecinta hewan ya Pak ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Tentang kita terjun ke komunitas mereka. Lebih enak mengedukasi langsung ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk Sobat Sidika yang sudah menyaksikan podcast Sidika pada episode kali ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.